Tapi begini, menyingkirkan kekolotan dan sebagainya. tapi ada sebagian yang kemudian dijadikan lelucon sebelum makan babi baca basmalah. Sebelum melakukan aktivitas yang itu dihitung dosa, itu malah dibaca basmalah. Itu kira-kira Sebelum minum khamar ya, baca basmalah dulu ya, biar halal. penistaan ini. Itu jokes tapi sebenarnya penghinaan ya. Iya. Karena mempermainkan Basmalah. kalimat agung ini, Bos. Tidak ada yang bisa menandingi kalimat basmalah ini, Pak. Iya. Malah di jokes dulu. Ya tetap tidak bisa menggeser zatnya, tetap Iya. haram. Walaupun baca bismillah 1000 kali tetap babi itu ya haram. Iya, betul. Iya tak? Iya. Nah, karena tadi bahwa semangat bismillahirrahmanirrahim ini, karena kita sebagai umat Islam gerakan-gerakan sosial kita itu sebenarnya harusnya lancar. Kenapa bisa lancar? Ya karena diawali sudah dengan kata Allah itu. Iya toh? Iya. Tapi kan timbul pertanyaan besar. Di Indonesia ini begitu banyak organisasi masyarakat Islam, atau kita sebut organisasi pergerakan lah ya. Kita di tingkatan anak muda juga banyak organisasi pergerakan mahasiswa Islam atau kepemudaan Islam. Tetapi mengapa selalu tidak berhasil di dalam menggalang umat Islam untuk kemudian mengangkat derajat Islam ini sebagai satu gerakan ya, yang kemudian bisa kita banggakan gitu loh. Gerakan umat Islam mana yang kita banggakan hari ini? Moderasi saya rasa kalau nggak ada duitnya kayaknya nggak berhasil amat itu. Itu karena ada dananya aja dari Menteri Agama. Sebutlah Muhammadiyah. Apa agenda gerakan Muhammadiyah yang bisa kita banggakan hari ini? Kalau pendidikan, kesehatan, sosial itu hasil pemikiran 1 abad yang lalu. Karena usia gerakan Muhammadiyah ini sudah 2 abad. Apa? Ya ada sih ya. Maksud saya itu tidak sebatas itu. Kalau MDMC kebencanaan itu kan sudah ada BNPB, lembaga zakat ini sudah ada. Tapi kalau hanya sampai di situ ya tidak bangkitlah gerakan Islam ini, tidak seperti itu. Tapi sebentar, yang dimaksud bangkitlah gerakan Islam menurut Eko Prasetyo itu apa sebenarnya, selain melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan dan segala macam? Ada nggak bentuk konkret yang dimaksud Eko Prasetyo? Bentuk konkretnya sebenarnya menghantam atau menusuk jantung sumber daya manusia. Si muslimnya sebenarnya. Iya. Itu yang pertama yang aku baca ya, si muslimnya sama kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas Islam. Artinya Muhammadiyah sudah cukup bagus, cuman yang lain ataupun Muhammadiyah sendiri harus lebih untuk kemudian mengarah ke sana lebih maksimal, kira-kira begitu ya? Itu menurut saya. Karena saya kader Muhammadiyah. Kenapa saya punya ekspektasi tinggi terhadap Muhammadiyah? Karena organisasi ini usianya sudah terlalu tua dan uangnya paling banyak. Iya. Gitu. Uangnya banyak. Tapi tetap kita harus bangga dengan Muhammadiyah. Iya. Tapi ini karena bagian daripada harapan dan kritikan. Tetapi kita bicara umat Islam secara universal, kita jangan hanya berharap kepada komunitas-komunitas ini, ormas-ormas ini. Tetapi lebih substansif adalah setiap individu umat Islam. Harus betul-betul memaknai kata Bismillahirrahmanirrahim sebagai yang punya makna efek. Sorry ya, karena saya pun sebenarnya sebelum membaca buku ini, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak seperti kalimat yang tidak punya efek gitu. Iya. Hanya sekedar ya karena perintah Quran tuh,
Iya. atau sunnah Nabi. Iya, atau- Sebelum makan baca bismillah. Iya, iya. Hanya sekedar itu. Iya, iya. Jadi Eko Prasetyo ini mencoba melakukan reinterpretasi Nice. terhadap surat Al-Fatihah yang diawali ayat pertama Bismillah itu menjadi daya ledak atau daya dorong betul untuk melakukan ya gerakan-gerakan sosial yang meningkatkan SDM dan segala macam sehingga bangkitlah yang namanya gerakan Islam itu sendiri sesuai dengan adagium bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Kalau nggak salah ya Islamu a'la wa a'la yu'la, kira-kira kurang lebih begitulah. Tapi kamu menurutmu bagaimana? Kamu kan pernah ketemu Mas Eko toh? Iya. Eko sebenarnya kan karakternya kan ya, selama saya kenal beliau, berguru sama beliau dan membaca-baca bukunya ya memang kemampuan memprovokasi positifnya memang bagus dia. Oh iya, saya akui memang itu di dalam tulisan-tulisannya maupun ketika dalam ceramah-ceramahnya. Eko Prasetyo itu sangat provokatif sekali untuk mendorong anak-anak muda, mendorong audiens siapapun ya. Sehingga kita semua yang membaca tulisannya maupun mendengar ceramahnya itu kita bergairah betul dan bersemangat untuk melakukan ya gerakan sosial atau membaca buku dan segala macam, menulis dan segala macam. Kalau saya sebutnya sih menyala, Membakar. menyala abangku. Iya, Iya, iya. Eko itu baik. Indonesia harus berterima kasih kehadiran Eko. Umat Islam terutama ya. Iya. Dan Eko Prasetyo cukup konsisten dari ketika dia di Orde Baru sampai detik ini. Eko Prasetyo cukup konsisten untuk mengawal ya gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kiri bisa kita sebut, cuman kirinya dalam artian positif. Ya. Sama aku pikir terakhir Bismillahirrahmanirrahim menurut Eko ini harusnya selalu mengingatkan kita karena dia adalah kalimat awal. Seharusnya basmalah ini atau bismillah menurutku yang terakhir yang kita harus bahas ya di bagian poin penting di bab itu pas bismillahirrahmanirrahim ini adalah kata Eko memang bismillahirrahmanirrahim ini seharusnya selalu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita ini ada Allah yang selalu mengikuti kita. Iya. Iya toh. Dan selalu memberi satu efek untuk memperhalus hati. Karena kita sebagai ciptaan Allah ini, karena Bismillah ini kan ada kata Allah di situ ya. Untuk memanifestasikan kata basmalah ini memang juga butuh spiritual, butuh tadi rasa hati yang halus. Karena kalau tidak memiliki ini, mustahil gerakan Islam ini bisa kemudian berjalan dan konsisten. Iya tuh. Iya. Jangankan berjalan dulu, bangkit dulu. Yang terjadi hari ini kan karena mayoritas umat Islam, kalangan umat Islam ini, dia tidak memaknai atau tidak paham makna Bismillahirrahmanirrahim itu secara luas. Iya. Iya. Sehingga apa yang terjadi di dalam praktek kehidupannya, selalu pragmatis, selalu kemudian pengen hal-hal yang konkret saja. Padahal kita di dalam Islam ini ada yang namanya hal-hal yang transendental. Ya. Tidak semua hal-hal apa saja yang kemudian yang ada di dalam Islam itu selalu konkret, tidak. Spiritual itu konkretnya apa? Jadi karena kita ini adalah ciptaan Allah,
kita tidak mampu kemudian lebih jauh melihat Allah, tidak bisa. Iya kan? Makanya karena kita tidak punya kekuatan untuk melihat Allah secara langsung, maka paling tidak kita berusaha untuk ke sana. Nah, untuk sampai ke sana dekat ke Allah itu dengan tegangan yang tinggi adalah iman. Dan iman butuh hati yang halus. Nyambung ke Buya Syafi'i yang selalu juga saya selalu sampaikan ke kawan-kawan adalah hidupkan hati, hidupkan otak. Iya, betul. Karena kalau hanya pakai otak, ya tadi selalu pengen hal-hal yang konkret dan pragmatis saja. Ya, memperbanyak zikir dan mempertajam fikir. Nice. Nah, umat Islam itu kata Eko tadi, kita ini kekurangan kekuatan spiritual. Karena ketika tidak punya kekuatan spiritual, gerakan kita ini adalah gerakan ya kita jauh dari Allah. Padahal gerakan Islam namanya Islam. Bismillahirrahmanirrahim kan dengan mengucap apa? Dengan menyebut nama Allah, Pak. Jadi dengan menyebut nama Allah itu, kalau saya betul-betul pakai hati itu bergetar saya, Pak. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu ayat itu sudah bergetar saya sebenarnya. Tidak kuat lagi saya untuk kemudian apa ya? Manusia ini lemah sebenarnya. Jadi baru kata dengan menyebut nama Allah sudah bergetar saya. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pakai hati. Wah gitu. Ya. Jadi teman-teman kadang membuat jokes juga. Ini Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucap nama Allah dan restu mama papa. Saya terima. Itu bahasa Arabnya bagaimana itu? Dengan mengucap nama Allah dan restu mama papa. Tapi kalau itu dimaknai dari segi Eko Prasetyo di buku ini, itu bisa jadi menjadi keluarga yang saling berpartner untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan jadi istri, tapi harus membaca buku ini syaratnya, supaya mempunyai daya ledak untuk melakukan gerakan Islam atau bangkit daripada keterpurukan. Ya, kira-kira begitu. Kalau mau gerakan Islam bangkit ya kembali ke Al-Quran. Eko mengajak kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Ya Al-Fatihah dulu. Terutama Bismillahirrahmanirrahim. Kan banyak umat Islam yang hari ini tidak ada Allah di dalam hatinya. Dia berjalan di bawah langit dan di atas muka bumi. Allah itu tidak ada. Allah itu hanya ada di masjid. Iya. Makanya banyak terjadi pembunuhan, perkelahian. Di dalam berorganisasi pun selalu pengen hawa nafsu, otaknya hawa nafsu, ininya pengen diikuti terus. Tidak menggunakan itu. Terutama anak-anak YMM. Karena ini kamu ketua YMM ya, kader YMM ya. Iya, kader YMM. Harus kalau mau, karena YMM ini adalah organisasi kepemudaan Islam, harus punya hati yang halus. Iya. Ya kalau di kita sih diajarin untuk kemudian meningkatkan kesalehan ritual untuk memperhalus tadi, tapi juga di satu sisi menyeimbangkan untuk kemudian melakukan kesalehan sosial. Mungkin kalau di era sekarang ya ditambah kesalehan digital. Ya karena banyak juga orang yang tidak ada Allah di dalam dirinya. Iya, di dalam digitalnya. Ketika sudah memegang handphone. Iya. Ini dia itu banyak-banyak istighfar ini. Begitu saya rasa. Eko berhasil mempengaruhi saya dan begitupun dengan pembaca-pembaca yang lain. Saya harap semua penonton yang mendengarkan diskusi ini, sobat argumen.co, beli buku ini. Ini terbitan ya. Intrans Publishing. Eko Prasetyo ada kok di
SMI, Social Movement Institute. Di mana di Shopee lah ya, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Mungkin itu, Mas Izul. Ya, terima kasih Mas Rahmat atas penyajian soal buku Al-Fatihah Bangkitlah Gerakan Islam Eko Prastio. Saya kira masih cukup panjang harusnya karena kita masih membicarakan di dalam ayat pertama saja, dan itu kita membicarakan cukup sedikit. Itu masih kita singkat-singkat aja. Iya. Artinya kan dalam ini, Mas. Sobat Argumen.co perlu membaca lebih, dan saya kira penting sekali di ayat-ayat selanjutnya. Mungkin itu saja, terima kasih kepada Sobat Argumen.co sudah menyaksikan di sesi kali ini. Teman-teman Sobat Argumen.co bisa nantikan sesi-sesi selanjutnya. See you, bye.